Di antara sifat istri yang solihah itu kata Nabi Muhammad, menganggap suaminya bagaikan raja. Terungkapkan, teraplikasikan di dalam kehidupannya Sayyidatuna Khadijah, ibunda daripada para habaib yang ada sekarang ini. Sehingga kita lihat bagaimana banyak mereka seperti itu karena sedikit unsuriah daripada keturunan wanita yang solihah itu Sayyidatuna Khadijah, di mana beliau itu adalah seorang wanita karir. Beliau itu mempunyai perniagaan atau tempat perniagaan sebanyak 11 tempat. Dan beliau disebutkan dalam sejarah, kalau kekayaannya Sayyidatuna Khadijah itu dibandingkan dengan kekayaan ahli Makkah, itu semua kekayaan ahli Makkah itu cuma separuhnya dari kekayaannya Sayyidatuna Khadijah. Wanita bangsawan, wanita rupawan. Tapi subhanallah, begitu kawin dengan Nabi Muhammad yang pada waktu itu berumur 25 tahun, belum menjadi rasul, belum menjadi seorang nabi, pertama kali yang diungkapkan oleh beliau ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, "Gal ya Muhammad, al-an sirta zawji, al-an baiti baituk, mali malik, wa ana jariyatuk." Sekarang kau wahai Muhammad menjadi suamiku. Dari mulai sekarang, hartaku ini hartamu, rumahku ini rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Apakah perkataannya semacam ini pernah dikatakan oleh istri kita sekarang ini? Nah, ini kan salah satu pertanyaan yang harusnya kalau kita mengikuti Sayyidatuna Khadijah, itu berarti sunnah, karena diungkapkan oleh istrinya Nabi yang mewakili kalangan perempuan semuanya. Tapi ternyata kita lihat ungkapan itu bukan cuma sekedar ungkapan, tapi diaplikasikan dalam kehidupannya. Semenjak beliau katakan, "Ya Rasulullah, mulai saat ini hartaku ini semua hartamu, rumahku ini adalah rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu." Dari mulai semenjak itu beliau tidak mengurusi lagi hartanya, diserahkan semuanya pada Nabi Muhammad. Silahkan ditilik, dilihat dalam sejarah seperti itu yang kejadiannya. Nabi Muhammad diberikan harta yang begitu banyak, dibagikan, diberikan, dipinjamkan, sampai ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Tiba-tiba beliau di sela-sela dakwanya pulang ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah. Ketika beliau pulang ke rumah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan beliau sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra, satu-satunya anak perempuan Sayyidatuna Khadijah yang disusuinya sampai 2 tahun lamanya dan tidak pernah dititipkan pada yang lainnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Karena aku tidak tega melihatnya. Paling miripnya anakku dengan ayahnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah. Kenapa beliau tidak seperti yang lainnya, dititipkan pada yang lainnya, disusui di tempat orang lain dan sebagainya? Itu yang dilakukan Sayyidatuna Khadijah. Tapi ketika Nabi Muhammad memandang Sayyidatuna Khadijah, maka Nabi SAW tertegun, terkesima. Kenapa? Melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak lazim, tidak layak. Apa yang dilihatnya? Sehingga menjadikan Nabi SAW kemudian meneteskan air mata. Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah. Ternyata air susu yang keluar itu tidak lagi berwarna putih, tapi berwarna putih bercampurkan darah. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi Muhammad sudah tidak makan 3 hari 3 malam, sehingga yang keluar itu adalah darah. Pada saat itulah, setelah Sayyidatuna Khadijah selesai menyusui Sayyidatuna Fatimah, ditaruh seperti biasanya. Nabi SAW tidur di atas pangkuannya Sayyidatuna Khadijah. Ketika beliau sedang tidur, tiba-tiba Sayyidatuna Khadijah itu meneteskan air mata, jatuh di atas pipinya Nabi Muhammad. Begitu jatuh di atas pipinya Nabi Muhammad, bangun Nabi Muhammad. Dilihat dipandangnya istrinya menangis. Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Khadijah, engkau menyesali karena aku telah menjadi suamimu? Engkau menyesal karena telah menikahiku?" Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? "Gal tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak pernah menyesal, bahkan aku bersyukur. Tapi aku tadi menangis karena aku dulu punya harta banyak, aku bisa menopang, aku bisa berjuang, aku bisa menolongmu di dalam dakwahmu dengan uangku. Aku dulu punya pengaruh, tapi uang sekarang sudah tidak ada, pengaruh sudah tidak ada. Sehingga aku menangis, aku menyesal kenapa aku tidak bisa membantumu. Kalau seumpama aku menyesal karena aku menjadi orang yang tidak punya setelah aku kawin denganmu, dengarkan kata-kataku wahai Nabi. Kalau seumpama aku meninggal dunia sementara kau masih memerlukan kepada dana dan kau tidak mendapatkannya, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, rakitlah sebagai sampan, tumpangilah untuk dakwahmu. Kalau kau mau pergi ke pasar, juallah rakit itu, dan dana yang kau dapatkan jadikan dakwahmu." Itu luar biasa. Dan subhanallah, pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau kita ingin tahu bagaimana kita mati nanti, lihat bagaimana mengisi sehariannya. Ternyata Sayyidatuna Khadijah juga mengisi hariannya dengan taat kepada suaminya, dan meninggalnya pun juga dalam keadaan taat kepada suaminya. Di mana
Nabi Muhammad telah bersumpah dalam hadisnya, demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan, suatu perkataan yang membuat hatiku sedih, membuat hatiku galau. Dan demi Allah, aku tidak pernah memerintahkan sesuatu, ingin memerintahkan sesuatu kepada Sayyidah Khadijah, kecuali sebelum aku perintahkan, Sayyidah Khadijah sudah melakukannya untukku. Sampai suatu waktu, kita kan pernah dengar kan, satu-satunya perempuan yang pernah ada yang mendapatkan salam langsung daripada Allah SWT hanyalah Sayyidatuna Khadijah. Di mana kita dapatkan itu? Di mana Sayyidatuna Khadijah itu mendapatkan? Ketika Nabi SAW menyampaikan, mendapatkan ucapan salam daripada malaikat Jibril, lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Allah telah mengutusku kepadamu dan Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan salamnya langsung kepada istrimu Khadijah, dan sampaikan juga salamku kepadanya." Di mana itu disampaikan? Ternyata di gua Hira, tempat Nabi SAW beribadah dan berkhulwah, yang kadang-kadang beliau itu pergi ke sana sampai sebulan, sampai 40 hari lamanya turun, lalu berangkat lagi. Suatu waktu Nabi SAW itu gak turun-turun, agak lama, sehingga Sayyidah Khadijah kepikiran. Maka kemudian Sayyidah Khadijah itu membuat makanan dan lain sebagainya, dia angkat ke sana, padahal dia naik ke atas sana untuk mengantarkan makanan ini, padahal Sayyidah Khadijah dalam keadaan hamil 9 bulan. Pernah kita naik ke Gua Hira? Alhamdulillah saya pernah. Itu dari bawah sampai ke atas saya tempuh 1 jam 1/4. Itu sudah akses yang sudah dibuat, dipermudah sedemikian rupa. Saya pernah ada saksinya, Habib Din, Habib Ahmad waktu itu ikut bersama saya. Kita katakan, ngisi waktu daripada kita ngobrol supaya kita lebih dapat pahala banyak, ayo kita di perjalanan baca rotib hadat, rotib atos. Oh baik, subhanallah, baru kita naik sudah kita nggak bisa baca apa-apa. Kenapa? Sesak dada, nafas, gara-gara apa? Gara-gara perjalanan yang sangat luar biasa, melelahkan. Ini saya tidak hamil, tidak bawa apa-apa. Bagaimana dengan Sayyidah Khadijah yang pada waktu itu hamil 9 bulan, naik ke atas sana, sehingga pantas kalau Sayyidah Khadijah itu betul-betul mendapatkan sebuah surga yang tidak ada duanya. Surga yang satu-satunya yang hanya milik Sayyidah Khadijah itu adalah surga untuk Sayyidatuna Khadijah. Semoga kita termasuk yang masuk ke dalam surga itu dan bertemu dengannya. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah itu tidak pernah melukai perasaan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang istri yang tidak pernah sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW itu dirinya itu beban, keluarganya itu beban, tidak pernah sama sekali. Sehingga apa? Suatu waktu ketika beliau di akhir umurnya sedang sakaratul maut, beliau berkeluh kesah dengan putri-putrinya, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Kulsum pada waktu itu. Beliau katakan, ketika beliau itu meneteskan air mata, lalu mengerang kesakitan, di saat itulah kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata begini kepada ibundanya, "Ibu, engkau meneteskan air mata karena engkau merasakan sakitan?" Maka kemudian dia katakan, "Tidak, wahai putriku, aku menangis karena ingat kepada ayahmu. Sampaikan pada ayahmu nanti, kalau seumpama aku meninggal nanti, tolong mintakan kepadanya, kalau dia ridho, jangan dipaksa, kalau dia ridho, baju gamis yang dia pakai biarkan aku pakai di dalam kuburku nanti. Dan sampaikan kata maafku. Dan kalau kau ingin tahu kenapa aku menangis sekarang, aku menangis. Nanti setelah aku meninggal nanti siapa yang akan mencucikan bajunya? Siapa yang akan masakan untuknya? Siapa yang akan membela ayahmu? Siapa akan merawat ayahmu?" Sehingga dengan sigap Sayyidah Fatimah dan gelir, "Wahai ibu, apa yang kau lakukan biasa kalau kau semuanya aku akan lakukannya untukmu dan untuk ayahku." Sehingga subhanallah begitu Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka kemudian semua itu dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, sampai Sayyidah Fatimah itu mendapatkan julukan dari ayahnya Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Di saat keluh kesah semacam itu, maka tiba-tiba ada suara ketukan pintu rumahnya dengan sangat lembut. Begitu suara ketukan itu terdengar, maka langsung Sayyidah Khadijah mengatakan, "Bangunkan aku, bangunkan aku." Beliau tidak bisa membangun, ketawa pun senyum pun tidak bisa, karena apa? Rasa sakit yang luar biasa. Tapi pada waktu itu diperintahkan Sayyidah Fatimah untuk bangun supaya menopang dengan lututnya di belakangnya, sehingga begitu Nabi SAW masuk ke rumahnya, maka beliau dalam keadaan tersenyum. Padahal sebelumnya tidak bisa tersenyum. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad? Oh Masya Allah, sudah enakan? Sudah, kalau gitu saya akan teruskan dakwahku. Dia keluar lagi. Begitu keluar berapa langkah, putrinya Sayyidah Fatimah memanggilnya, "Abah, Abah."
ibu telah meninggal dunia. Sampai akhir umurnya tidak mau membuat Nabi SAW galau pikirannya. Keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau itu melihat Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah dalam keadaan tersenyum. Yang semacam ini apa tidak berat kita lakukan? Berangkat dalam keadaan hamil, mempunyai anak sekian orang, yang Nabi Muhammad enak-enakan berada di Gua Hira, yang ngurus beliau sendiri, mengurus anaknya, mengurus makannya, beliau sendiri yang mengantar makanan ke atas. Apakah itu semuanya bukan pahit? Bukan suatu pekerjaan yang penat, tapi dia lakukan semuanya itu karena apa? Yang memerintahkan kita, mohon maaf, saudara-saudariku perempuan, para muslimat, yang memerintahkan kita itu untuk menjadi wanita soleh itu siapa? Bukan mertua kita, bukan. Orang tua kita juga, bukan. Suami kita apalagi, bukan. Tapi yang memerintahkan kita untuk menjadi soleh itu adalah siapa? Adalah Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Kenapa sampai kita itu melakukan sesuatu dengan iming-iming orang lain? Oh beb, iya beb, saya mau jadi seperti Sayyidah Khadijah. Kalau suaminya seperti Nabi Muhammad,